Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Wah, Ustaz kayak mahasiswanya ya, Bu. Iya. Sama-sama mahasiswa. Baik, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Baik. Tadi Ustaz baru saja mengisi bagai memegang bara api, Ustaz ya. Apa? Bagai memegang bara api tadi di Blok M Square. Iya. Itu semuanya nampaknya orang-orang yang ingin menggenggam bara api. Kalau sekarang nih tampang-tampangnya bagai orang-orang yang tidak laku tapi berbahagia. Dan Ustaz, Ana terngiang dengan kata-kata antum di kajian The Strangers waktu yang dahsyatnya cinta, Ustaz, waktu di Blok M Square juga, yang mengatakan kalau Ustaz ini belum pernah merasakan pacaran seumur hidupnya sampai ke Madinah, ya. Nah ini cocok sekali, makanya kita angkat untuk membahas jomblo para Ustaz ini selama dari sekolah dan terus sampai ke Madinah nggak punya pacar, dan inilah jomblo yang pernah kepada Ustaz. Kami persilakan fa'itafadhal masykurah. Iya. Yang namanya dulu aneh itu gimana ya? Sama Ahmad jutek. Jutek. Prinsip aneh dulu itu daripada hati aneh terfitnah, mendingan aneh jutek sama cewek gitu. Dengan apa yang terfitnah mana, Ustaz? Iya. Jadi ya waktu SMA dulu tuh ada tuh di sama akhwat tuh sebutnya judes. Ya emang dulu begitu sih, sama cewek judes aja. Kalau duduk sendiri nih, tuh ada cewek duduk di samping. Ngapain lo duduk sini? Terus. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebetulnya jadi jomblo itu enak, Mas. Kalau orang bilang, ya hari ini belum masih jomblo katanya. Mungkin kalau dipikir-pikir yang lagi pacaran tuh yang susah, kasihan. Kenapa orang lagi pacaran tuh kasihan? Kasihan lah, ya. Pertama ya, kata orang yang pernah pacaran, kalau ini kan nggak pernah pacaran, katanya ingat terus sama dia, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mungkin mau ke WC pun ingat dia kali ya. Keinget banget. Soalnya kenapa sih? Ya, seakan-akan di dunia itu, saya berpikir dulu seakan-akan dunia itu sempit banget sih. Harus mikirin cewek satu itu ya. Emang pikiran cuma cewek apa? Ya, harus banyak yang dipikirin yang lebih mulia dari itu. Mikirin pelajaran, mikirin ngapalin Quran, mikirin ngapalin hadis. Kan dulu sih saya berpikir, daripada mikirin cewek, mendingan udah zikir. Daripada mikirin cewek, mendingan juga gue baca Quran, hafalin Al-Quran, hafalin hadis. Mendingan kayak gitu. Mungkin mau mikirin cewek, emang dia siapa? Istri bukan. Jadi kalau dipikirin, kalau ternyata bukan jodoh, percuma dong, capek doang mikirin, tahu-tahu bukan jodoh, hilang ya begitu. Kalau dulu saya pikir ngapain lagi dengan kalau lagi ingat-ingat kayak gituan, itu baca Quran, zikir gitu kan. Udah gitu kalau lagi pacaran, kadang kudu korban buat duit. Pacarnya minta dibeliin ini, beliin itu. Lah, mendingan buat beli buku. Kalau dulu alhamdulillah ya, saya dulu itu termasuk senang banget lah baca buku gitu. Beli buku, mending buat beli buku, baca deh, manfaat. Ya, beli buku biologi, buat beli buku fisika, buat beli buku ini, daripada buat
naktir cewek, ngapain, gak ada manfaatnya. Ya saya sih simpel-simpel aja sih praktis ini waktu dulu dia mikirnya. Lagian juga alhamdulillah waktu itu saya udah tahu bahwa yang namanya pacaran kan dilarang sama Allah gitu kan. Allah mengatakan apa? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Sementara pacaran kan mendekati zina. Iya. Coba aja kalau lagi pacaran pasti yang namanya pegang-pegangan pasti dong. Ya enggak? Kalau pacaran nggak pegang-pegangan enak apa? Kayaknya sih kayak kata orang kalau pacaran pasti kudu pegang-pegangan, mesra-mesraan. Padahal kata Rasulullah SAW, "Lan yud ana rasu ahadikum bihadidatin." Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Iya. Dan contoh riwayat, lebih baik tangan seseorang dilumuri dengan darah babi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Oh, itu aja udah dosa. Berdua-duaan lagi. Yang namanya pacaran kan berdua-duaan, Mas. Ya nggak? Kalau yang namanya pacaran berdua-duaan, dia pojok ke pojok gitu. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah SAW, ya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha wa thalith wa syaitan. Tidak boleh seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali bersama mahramnya, kata Rasulullah. Pada gitu kata Rasulullah, tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang ketiganya setan. Berarti kalau kita berdua-duaan sama cewek yang bukan mahram dosa dong. Iya dong, kan Nabi SAW melarang. Iya. Udah begitu kalau yang namanya pacaran, ya kadang pergi ke sana kemari berdua dengan tanpa mahram. Pokoknya kalau secara syar'i luar biasa dia. Yang namanya pacaran itu betul-betul nggak sesuai banget dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dulu sih ya. Saya dulu waktu SMP kebetulan udah rajin baca buku. Iya. Dulu buku-bukunya Hasan udah saya baca semua tuh waktu SMP itu. Buku-bukunya Said Hawa saya baca semua tuh habis. Buku-bukunya Hasan Al-Banna dulu saya juga baca semua tuh. Iya. Buku-bukunya Said Qutb termasuk saya juga baca tuh dulu. Ada buku, masya Allah saya senang baca dulu tuh. Jadi tahu ini hukumnya nggak boleh. Wah, jadi saya waktu SMP juga udah disebutnya sama guru itu Pak Ustadz, Pak Ustadz. Jadi doa ya Ustadz ya? Jadi doa itu? Iya, jadi doa. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan waktu SMP saya inget tuh pas acara renang, pas di kolam renang saya terkejut, lah pada buka baju semua. Astagfirullahaladzim, apa-apaan nih? Pusing kepala saya waktu itu. Saya bilang aja ke guru, Pak, saya nggak bisa berenang Pak, pusing kepala Pak. Oh yaudah, kamu istirahat aja sana. Alhamdulillah deh, selamat. Setelah itu gak pernah mau lagi kan. Iya, waktu SMP itu alhamdulillah. Maka dari itu, ya, saya alhamdulillah gak pernah pacaran, jomblo terus sampai toh alhamdulillah jomblo pun ada akhirnya Pak. Jomblo pun diakhiri dengan menikah, dapat ceweknya cantik lagi, masya Allah. Iya. Kadang kan kalau lagi pacaran kelihatannya cantik aja kan. Yang namanya lagi pacaran tahu, pas lagi menikah berkurang tuh cantiknya. Iya. Sebab yang namanya pacaran itu kamuflase. Kalau yang namanya pacaran, pastilah yang namanya pasang-pasangan tuh saling berusaha memperlihatkan, wah bisa tampil prima dong di depan pasangan gitu kan. Tahu-tahu pas habis nikah, kok dulu kamu gak gini kayaknya, kok dulu kamu kayaknya gak begitu, katanya begitu. Ya. Makanya ikhwatul Islam, yang namanya pacaran dipandang dari sisi apapun dari syariat tetap tidak dibenarkan.
Sudah saya sebutkan tadi ayatnya. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Udah begitu. Orang yang pacaran tuh terkadang, maaf ya, susah berzikirnya kepada Allah. Sudah saya sebutin tadi ya. Orang yang pacaran tuh susah berzikirnya sama Allah ya. Soalnya di hati itu yang selalu ingat siapa? Dia terus. Sehingga akhirnya apa? Susah, zikirnya susah, nggak bisa zikir. Padahal kan Allah menyuruh kita banyak yang berzikir. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara orang yang diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, siapa? Orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu menangis. Lah kalau lagi pacaran, nangisnya gara-gara dia, bukan karena Allah. Ya. Apalagi kalau diputusin sama pacar, mewek dah tuh. Rasanya pengen bunuh diri aja katanya. Ya. Jadi akhirnya nangisnya bukan karena Allah. Tapi kalau kita jomblo enak kan? Kita nggak punya pacar, nangisnya juga kita alhamdulillah karena Allah. Kita bisa berzikir kepada Allah, nikmat. Kita bisa bisa baca Quran dan yang lainnya. Alhamdulillah, hati kita bebas. Makanya sebagian ulama mengatakan begini, hakikat kemerdekaan itu apa? Itu merdeka dari hawa nafsu dan syahwat. Nah kalau hati kita masih terkungkung dengan syahwat, hati kita masih terkungkung dengan hawa nafsu, itu belum merdeka. Nanti kita masih dijajah oleh syahwat kita. Nah dari itulah akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, mari kita hidup berjomblo aja. Nggak usah pacaran. Kalaupun memang udah seneng tuh sama cewek, nyetel aja lah. Datang tuh cewek bilang, ya, aneh suka sama lu. Gimana kalau kita nikah aja? Saya punya teman gitu. Ya, dia kerja di Trans 7, di TV 7 waktu itu. Dia cerita ke aneh, alhamdulillah Ustaz, dulu saya waktu belum ngaji, gak pernah saya pacaran, saya jomblo. Saya gak suka pacaran, katanya. Akhirnya saya orangnya pemalu banget sama cewek. Ini kalau ketemu cewek itu gemeteran deh, katanya. Terus kamu bisa nikah juga? Ya tuh, saya dulu punya teman cewek waktu SMP, katanya. Waktu SMA masih ingat, masih bulan terus teman iseng gue telepon dia. Pas telepon, dia nggak basa-basi aja bilang, lu masih jomblo nggak? Bener, mau langsung gitu, iya, lu masih jomblo nggak? Masih, nikahin? Langsung disikat, langsung begitu. Terus, kemana tuh akhwatnya kaget? Awatnya diem aja, bengong aja katanya. Terus terang awatnya juga bengong kok. Nih Ivan lucu amat sih. Tahu-tahu tiba-tiba ngomong, masih jomblo nggak? Masih. Kawin yuk. Terus akhirnya si awatnya bilang, iya deh, nanti mau ngomong dulu sama orang tua. Akhirnya ngomong sama orang tuanya bilang, terserah kamu. Si awatnya juga kemudian sholat istiqoroh, itu langsung jadi. Sampai sekarang aman ya, Ustaz? Aman, alhamdulillah. Bahkan rumah tangganya bahagia sekali. Ternyata subhanallah, ini luar biasa. Padahal dia ngaji aja baru setelah nikah ya. Tapi karena dengan fitrahnya itu dia bilang, ngapain sih Ustaz? Ya pokoknya waktu itu prinsipnya sama dulu. Ngapain sih pacaran, gak ada manfaatnya. Iya, gak bebas kayaknya. Tapi memang sih ya, yang namanya jatuh cinta pastilah. Yang namanya jatuh cinta pasti. Dulu juga waktu SMP, SMA ya sukalah
pernah suka sama cewek ya pasti ada. Ya kenapa? Karena ya apa sih namanya, normal gitu. Kalau kita di kelas ada cewek cakep nih, saya suka banget sama dia deh gitu. Tapi pas kita pikir, ngapain nikah sama yang sekelas dalam pikiran gitu. Nanti gue udah 40 tahun, dia 40 tahun. Gue 50 tahun, dia 20 tahun. Sama-sama kakek-kakek, nenek-nenek, dia menopause, dia masih pengen gimana? Ngapain cari pacar yang masih yang sekelas teman? Ya. Ya gitu dulu pikirnya sih. Ya positif thinking aja lah, maksudnya gimana sih caranya supaya hati kita ini nggak mikirin dia gitu loh. Ya. Jadi setiap kali pikiran mau mikirin dia, ngapain sih mikirin dia? Mendingan juga saya main bola aja lah, main bola. Apalah pokoknya gimana caranya supaya waktu saya ingat sama si dia gitu, berusaha saya lupa. Saya nggak mau terus-menerus terganggu oleh hal seperti itu. Ya akhirnya kita sibukkan dengan hal-hal yang walaupun yang mubah, ya main bola lah, main tenis, pingpong lah. Kalau saya paling suka main badminton lah, ya main pokoknya yang penting gimana caranya supaya kita ini tidak mengingat dia. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ya sekali lagi yang namanya pacaran itu sangat tidak sesuai dengan syariat. Kalaupun kita sudah senang sama seseorang setelah kita menikah, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda apa? Ya ma'asyar syabab, hai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati, tapi siapa yang belum mampu menikah, apa? Fa'alaihi bis-shaum, hendaklah ia banyak-banyak puasa. Fa inna lahu wija, karena itu bisa menjadi tameng buat dia. Ya. Dulu Masya Allah, alhamdulillah ya, sewaktu jomblo ya berusaha mengamalkan hadis ini. Siapa yang tidak mampu menikah, hendaknya puasa. Dulu Masya Allah saya puasa rajin, puasa sunnah rajin. Sekarang malah nggak bisa. Ya. Dulu waktu jomblo itu pokoknya puasa apa aja dijagoin aja deh. Puasa Sya'ban dulu hampir sebulan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tiap bulan, pokoknya jagoin deh semuanya. Beda zaman beda godaan kan? Beda zaman beda godaan pandangan aja jadi. Masya Allah. Ya. Tapi ya bukan berarti ya kita yang udah nikah pun juga gak ada godaannya. Godaannya juga banyak. Ya. Apalagi kita ustadz kayak gini nih. Ya, ada aja akhwat nawarin diri, Ustadz mau dong jadi istri kedua. Ada kalau tawarin begitu yang soalnya kita termasuk suami takut istri gitu. Bukan takut, sayang sama takut tipis ya bedanya ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Kita hidup terus juga kita harusnya mikir ya, kita hidup di dunia sebentar lah ya. Yang namanya segala sesuatu kan udah takdirin. Orang yang pacaran tuh terkadang takut nggak percaya sama takdir banget. Kalau dibilang nanti kamu ngapain ngacarin dia? Nanti kalau gue gak deketin dia, itu bisa lepas dari gue disamper cowok lain gitu kan. Padahal kalau Allah sudah takdirkan jadi jodoh gak bakalan kemana-mana ya. Gak bakalan kemana-mana. Kalau udah jodoh dia kemanapun juga ketemu juga
Ada orang pacaran dari SMP, SMA, sampai kuliah. Itu pacaran dari temennya SMP dulu. Gak jodoh. Bisa. Dosa, iya. Udah berapa tahun pacaran, dosa melulu. Gak jodoh lagi, kan? Iya. Makanya yakin aja dia sama takdir, insya Allah. Terkadang ya, ketika pacaran kita memandang nih cewek, nih yang paling baik di rumah gue, yang paling terbaik sama gue nih best cewek ini nih. Padahal kan hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita kan. Allah mengatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kalau pacaran terkadang parameter yang di mata kita apa? Oh, ini cantik di mata saya suka sama dia itu. Maka kalau kita jomblo bisa memilih sesuai dengan perintah Rasul. Kata Rasul apa? Fadfar bidati din taribat yadak. Ambil yang punya agama dan akhlak, kamu akan bahagia. Ani mau syariah, akhwat yang cantik dan beragama gitu. Tapi kalau pacaran susah. Pokoknya seakan-akan yang tercantik cuma dia aja. Ternyata ada yang lebih baik agamanya, yang lebih cantik dari dia, lebih bagus agamanya, kita cuekin. Rugi Pak, rugi. Maka dari itulah di akal Islam, saudara-saudaraku se-Islam ya sekalian, pacaran itu ya sama sekali tidak menjamin bahwa dia itu akan jadi istrimu. Dan tidak ada jaminan kalau dengan pacaran dia bakalan jadi istri lo. Gak bakalan. Pacaran udah dosa, belum tentu jadi istri lagi. Ruginya dunia akhirat. Di dunia rugi kita ini terluput dari zikir. Rugi juga kita banyak berbuat dosa akibat kita berdua-duaan sama dia. Hati kita terfitnah juga. Akhirnya kalau sudah seperti itu, orang lagi pacaran tuh biasanya rasa takut kepada Allahnya kurang, Mas. Kurang. Kalau disebutkan, kamu tahu nggak pacaran tuh nggak boleh. Ini dalil-dalilnya. Hatinya nolak. Dia pengennya pacaran aja. Akhirnya apa? Untuk taat sama Allah tuh susah banget. Taatnya sama siapa? Sama pacar. Sama kalau pacarnya bilang, Bang, sini dong ke rumah main. Oke, siap ya. Langsung melaju tuh. Tapi kalau Allah bilang ayo sholat, hayya ala sholat, berat rasanya. Jadi akhirnya kita lebih taat sama pacar daripada sama Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang pacaran tuh lihat aja ya, buat menaati Allah dan Rasulnya tuh susah. Ya, rasa takut kepada Allahnya susah untuk dipupuk. Itu orang lagi pacaran begitu biasanya memang. Beda dengan orang yang hatinya merdeka, jomblo, dia bisa mencintai Allah 100%. Dia bisa menaati Allah dan Rasulnya. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Emang kita ini siapa sih? Kita ini kan manusia. Manusia ini diciptakan oleh siapa sih? Kita kan diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita buat apa sih? Ya buat menaati Allah lah, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, berarti kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah, menaati Allah, menjauhi larangannya. Yang ngasih makan kita Allah, yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih kesehatan sama kita Allah. Ya, seharusnya kita itu lebih mencintai Allah dong daripada mencintai pacar. Kita itu harusnya lebih mencintai Allah dong daripada mencintai sesuatu selain Allah. Makanya kan ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Dzaqa ta'mal iman. Ya, orang salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman.
Siapa yang 3 perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari dari segala-galanya. Orang pacaran nggak bisa tuh praktekin hadis ini. Iya. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia nggak bakal pacaran. Tapi karena dia lebih mencintai pacarnya, tetap aja pacaran. Makanya bagaimana dia akan merasakan manisnya iman? Sementara Allah mengatakan, ya, untuk mendapatkan manisnya iman, yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya, bahkan dari pacarnya juga. Gak bisa dia mendapatkan manisnya iman. Kenapa? Karena hatinya lebih mencintai si dia daripada Allah dan Rasulnya. Makanya hati-hati mas, ya. Ini nama pacaran tuh, aduh, ngeri deh. Bahkan pacaran itu terkadang ya bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Lo kok bisa gitu? Ya. Ketika dada kita sudah dipenuhi oleh cinta, maka kita akan mengagungkan yang kita cintai. Maka kalau sudah sampai kepada derajat cinta yang sampai ke pengagungan, itu bisa syirik mas. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh lihat. Jadi di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bayangkan. Kalau kita sudah mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, bahaya. Ini berarti kita sudah mengambil tandingan selain Allah. Kita jatuh kepada syirik, mas. Ya, syirik. Terkadang kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik sama perempuan, sama pacar kita itu. Demimu, Neng. Ya, abang mau berkorban apa saja, Neng. Ini kata-kata nggak benar nih. Ya. Seharusnya ucapan ini hanya untuk Allah. Ya Allah, untuk engkau aku berkorban apa saja, terserah. Adapun untuk manusia nggak boleh kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Makanya subhanallah, ya, pacaran itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan loh. Hati-hati. Bahkan terkadang orang lagi pacaran itu sholatnya terkadang nggak ikhlas. Nih baca Quran nih dekat pacarnya, baca Quran dibagus-bagusin suaranya. Biar apa coba? Biar pacarnya tambah seneng sama dia. Itu ria bukan? Ria. Sementara ria itu dosa besar tidak? Oh, lebih besar daripada dosa besar. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya bahaya, ya. Orang yang pacaran pasti riya, pengen dipuji sama pacarnya. Ya. Dia beribadah pengen dipuji sama pacarnya, dia baca Quran pengen dipuji sama pacarnya. Bahkan baca Quran pun pengen didengar sama pacarnya, biar dipuji sama pacarnya, biar pacarnya tambah senang sama dia. Akhirnya orang yang pacaran tuh sulit terkadang buat ikhlas. Dan ini berat, penyakit yang berat, ya. Makanya, masya Allah deh, yang namanya pacaran itu ngeri-ngeri sebetulnya ya. Bisa menjerumuskan kepada dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Yang namanya pacaran itu sudahlah mendekatkan kepada zina, sudah menyebabkan hati kita lalai, kita tidak pernah mengingat Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah.
dan Allah akan jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri akibat mereka lupa kepada Allah. Makanya ya, orang yang pacaran itu pasti melupakan Allah dan dia tidak akan ingat Allah. Kalau dia sudah tidak ingat Allah, Allah jadikan dia tidak ingat dirinya sendiri. Bahkan Allah berfirman apa? Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami jadikan untuk dia temannya dari kalangan setan yang akan menemani dia tuh. Allah mengatakan orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah, Allah jadikan teman dia syaitan. Orang yang pacaran pasti gak bakalan ingat Allah. Orang yang pacaran pasti berpaling dari berzikir kepada Allah. Dia lebih lezat mengingat siapa? Si dia. Ya. Mengingat dia itu kayaknya lezat banget deh. Ingat si dia, Masya Allah. Bahkan terkadang baca Quran aja, lihat ba, ingat bibir. Ya. Lihat ain, ingat telinganya dia. Akhirnya apa? Kita nggak punya kelezatan ketika zikir. Akhirnya apa? Kita berpaling dari berzikir kepada Allah. Kalau sudah berpaling dari berzikir kepada Allah, apa yang terjadi? Setan yang akan menemani kita. Setan yang akan terus menerus ya menjadikan kita itu indah seakan-akan tuh si pacar tuh di mata kita tuh. Wah, berat kalau sudah seperti ini. Akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari itulah ya akhi, cobalah antum-antum yang lagi pacaran ya, kamu-kamu yang lagi pacaran tuh pikir deh 2 kali lipat deh. Pikir yang pertama, benar gak sih itu dia jodoh gue yang paling baik di sisi Allah? Benar gak sih dia jodoh gue yang paling baik di sisi Allah? Kita nggak tahu, Pak. Makanya ya, jodoh yang terbaik ini yang harus dinilai dengan kacamata syariat, bukan dengan pandangan pribadi syahwat. Jodoh yang terbaik itu yang kayak gimana ya? Lihat dong akhlaknya. Dia orang yang Masya Allah menaati Allah dan Rasulnya. Dia Masya Allah ya, yang menutup auratnya. Dia Masya Allah yang berbakti kepada orang tuanya. Ini kalau dulu saya pas mau cari cewek ya, cari calon cewek itu, saya ngelihat dari 4 sisi. Sisi yang pertama saya lihat cara memandang dia. Dia matanya jelalatan kan nih. Iya. Yang sisi yang kedua saya lihat cara jalannya. Jalannya males-malesan apa sikap orangnya. Sisi yang ketiga saya lihat cara berpakaiannya. Pakaiannya rapih apa cuek amburadul. Iya. Sisi yang keempat cara bicaranya. Ya. Dia itu cerewet apa kagak gitu kan. Saya dulu kalau nazar awat begitu, saya lihat cara melihatnya dia. Kalau cara melihatnya dia nakal, gue nggak mau. Takutnya nanti habis nikah bisa jelalatan juga. Kalau melihat cowok lain yang lebih ganteng, kalah kita. Apalagi kita gini kayak kita gini jelek, kurus lagi. Ya. Melihat, cara jalannya bagus nih, gesit nih. Gue seneng gini nih. Rajin biasanya kalau caranya. Tapi kalau cara jalannya males gitu, gontai, ini pemalas nih cewek. Kalau cara pakaiannya rapi, bagus, kelihatan, insya Allah nih bagus. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, saya dulu gitu, ya. Pas cari cewek begitu, pokoknya 4 patokannya dari situ, ya. Dan alhamdulillah ternyata benar. Ya setelah saya lihat dari 4 itu, alhamdulillah benar, Masya Allah sesuai dengan keinginan saya. Nah, jadi sekali lagi, yang namanya pacaran sekarang segera tinggalkan. Katakan sama cewek lo, maaf ya, bukannya gue gak cinta sama lo, tapi gue lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Gue takut masuk neraka.
Lagian juga lu kan belum tentu jadi jodoh gue. Kalau Allah takdirkan lu jadi jodoh gue, insya Allah ketemu, tenang aja. Iya, nggak bakal kemana-mana jodoh itu. Allah yang udah ngatur. Kalau lo yang terbaik di sisi Allah buat gue, insya Allah ketemu. Tapi ternyata kalau Allah memandang itu nggak baik buat gue, ya alhamdulillah saya bersyukur dikasih yang lebih baik sama Allah. Udah, iya. Yang penting kita hidup gimana nih masuk surga. Lu masuk surga nggak? Bilangin tuh pacarnya tuh gitu. Lu mau masuk surga nggak? Mau tapi sama abang. Ya udah deh, kalau lo mau masuk surga sama gue langsung lamar besok, mau gak? Ya? Nikah, kita nikah. Ngapain pacaran mulu? Megang dosa, mikirin dosa. Mendingan nikah. Kalau udah nikah, jima aja pahala. Ya? Bersetubuh pahala, iya nggak? Iya. Kalau di nikah halal deh semuanya deh. Alhamdulillah. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada seorang sahabat berkata, Rasulullah sabda wa fi buti ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian ada sedekahnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakun lahu fiha ajrun. Hai Rasulullah, apakah seseorang mendatangi istrinya dia dapat pahala dari menjimai istrinya? Kata Rasulullah, iya. Sebagaimana dia kalau meletakkannya di tempat yang haram berdosa, demikian pula kalau ia letakkan di tempat yang halal pun berpahala. Tuh lihat, masya Allah, mandangin istri bebas. Ya. Nah, kalau lagi pacaran mandang dosa, coba megang dosa, berdua-duaan dosa. Daripada dosa terus, setiap hari dosa terus, gimana coba? Pahala kita juga sedikit lagi. Ya. Mendingan juga udah nikah. Aduh Ustadz, saya susah banget Ustadz. Dia sama gue sama dia udah benar-benar deh nggak bisa dipisahin deh, saling mencintai. Udah cepet nikah lo. Iya. Masalahnya gue belum punya pekerjaan tetap. Nggak perlu pakai pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Ya kerjaan banyak, nggak harus pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja, cari nafkah. Lo bisa kan cari nafkah? Ya udah cari aja. Mau jadi tukang bakso kek, jadi tukang buah kek, terserah. Pokoknya lu punya tanggung jawab sama istri tuh. Ya begitu, kita harus berpikir. Karena terkadang kita ini mikirnya, oh nantilah kalau saya udah punya pekerjaan tetap, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sampai kapan tuh? Ya kalau misalnya sudah punya seumur 50 tahun, ya. Nah, sekali lagi Islam memberikan solusi. Islam memberikan solusi. Solusi terbaik Islam apa? Menikah. Dan menikah itu kata Rasulullah SAW apa? Menyempurnakan setengah agama. Oh, Masya Allah kan? Menikah bisa menyempurnakan setengah agama. Ya. Maka sekali lagi saya beritahukan kepada, atau ya saya ulangi lagi kepada saudaraku sekalian, katakan no to pacaran, katakan tidak untuk pacaran. Tapi berusahalah kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan gunakan masa jomblo kamu untuk betul-betul mendulang ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Gunakan kemerdekaan hatimu ketika jomblo untuk betul-betul menguasai ilmu-ilmu yang belum kita kuasai. Sebab dengan seperti itu kita akan, insya Allah tidak akan menyesal setelah kita nanti menikah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita menuju tanya jawab. Nah Ustaz, ini kalau pacaran Islami gimana Ustaz? Sekarang kan ada istilah pacaran Islami Ustaz. Dia nggak jalan bareng Ustaz, nggak bersentuhan, nggak ke bioskop nonton bareng dan lain nggak. Dia hanya mengirimkan SMS nasihat. Yeah. Terus kalaupun telepon, Neng, udah sholat belum? Habis sudah. Nah ini gimana nih Ustaz? Yang namanya setan tuh pinter Pak. Tahu nggak? Iblis itu hidup sebelum Nabi Adam. Ya nggak? Umurnya kita sama umurnya iblis lebih tua iblis, dan iblis itu lebih pintar dari kita.
Pertama sih begitu, ya. Kata iblis, dibisikin tuh sama iblis. Ini kan buat nasihatin dia, baik, dakwah. Udah gitu iblis bawa dalil lagi. Kata iblis, Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Kasihan tuh si Neng, dakwahi dia. Ya, pinter tuh. Pertama-tama sih gitu, kirimin makalah. Si Nengnya langsung kagum tuh. Ih, si abang nih pinter ya. Besok-besok bangun di SMS-in Neng tahajud ya, jangan lupa. Mesra banget kayaknya. Besok-besoknya lagi, si Nengnya tambah, masya Allah nih abang soleh, punya abang nih. Besok-besok, pertama-tama memang begitu dulu biasa. Makanya kata seorang ulama ya, terkadang setan membuka satu pintu kebaikan buat seseorang supaya dia jatuh kepada beberapa pintu kesesatan. Itu hati-hati tuh. Udah begitu mulai tuh, Bang. Si Nengnya ngomong, Bang, mau nanya dong Bang, tapi pengen ketemu langsung. Waduh, digituin gak enak juga ya, gimana ya? Yaudah deh, kita ketemuan sono. Gimana Bang? Sono. Ya udah, ketemuan. Ya, ketemuannya sih buat nanya-nanya agama gitu. Nanya agama, masya Allah. Pinter setan tuh Pak. Lama-lama, udah nggak ngomongin agama lagi, pacaran. Makanya hati-hati. Kita ini jangan sampai tertipu oleh setan. Yang namanya setan tuh berusaha bagaimana caranya kita jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Di antara caranya gimana? Membikin label pacaran Islami. Waktu di Islamin ya kan? Orang terkadang kalau mendengar Islami itu Islami. Padahal sekarang pacaran Islami kayak gimana coba? Kalau misalnya, ya kan saya nggak pegang-pegangan, tapi kan udah dua-duaan, diharamkan juga. Saya nggak dua-duaan kok, terus gimana? SMS-an, ya sama juga, hatinya terfitnah, ya nggak? Ya, ketika kita hatinya terfitnah, ingat sama si Neng terus, kurang berzikirnya kepada Allah, akibatnya apa? Pasti mau tidak mau paling banter ya, hati kita terfitnah sama dia. Kita jadi tersibukkan dari berzikir kepada Allah. Udah. Makanya sudah saya sebutin tadi ya. Udah daripada gue seneng banget sama si Neng nih, si Neng juga seneng sama gue. Ya udah, nikah aja langsung, apa susahnya sih? Nggak usah ada takut, nggak usah ada takut, datang aja. Saya punya teman, dia udah meninggal orangnya ya. Dulu dia cerita gini, saya pernah naik angkot, lihat di angkot ada akhwat, cantiknya katanya. Terus dia turun, gue turun juga. Terus dia jalan, gue ikutin dari belakang. Udah tahu, ini rumahnya rupanya. Udah. Besoknya saya langsung datang ke rumahnya dia. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak Pak, mau bertamu. Kenapa? Ini orang tuanya, Sat. Ketemu orang tuanya. Orang tuanya langsung. Bapak punya anak cewek apa ya? Memang kenapa ya? Senang sama anak bapak. Berarti bener. Emang lu pernah ketemu di mana? Di angkot Pak. Udah gak pernah kenal apa-apa? Gak pernah. Lepas ngeliat seneng dia gimana ya Pak ya? Dipanggil sama si Nengnya, Neng gimana tuh? Mau gak sama dia? Gak. Ya. Kasih. Yang bener lah. Namanya Rahmat kan. Iya. Gue tolak. Duh sedih banget gue. Ya udah deh.
gue mikir insya Allah masih banyak cewek lain. Nggak diterusin lagi tuh? Nggak diterusin lagi? Nggak terusin lagi, gimana lagi ceweknya udah nggak mau. Langsung amus dong satu. Iya. Tapi alhamdulillah dapat juga akhirnya cewek ya, yang dia mau, dia alhamdulillah. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya nih. Insya Allah nih faedahnya banyak diambil ya. Semoga bermanfaat bagi antum semua. Bagi akhwat yang ingin bertanya silakan via WhatsApp di 0821 6075 6075. Sekali lagi bagi akhwat yang ingin bertanya di 0821 6075 6075 via WhatsApp. Silakan. Mungkin kalau ikhwannya, laki-lakinya kalau ada yang ingin bertanya silakan. Nanti disediakan mic. Sebentar. Antum, sebentar ya. Ya silakan, yang mana? Yang paling ini nih, kayak yang mimiknya paling ini banget nih. Gimana? Ini kayak ini nih. Coba, itu yang kumis tipis. Kumis tipis. Mas kumis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya Hendri dari Cengkareng. Dari kampus STRPAN. Oh, masya Allah. Silakan. Ustaz mau tanya Ustaz. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar statement kayak gini kan. Tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Nah, ta'aruf di sini pengertiannya yang benar seperti apa sih Ustaz? Soalnya di kalangan remaja saat ini masih banyak yang salah mengartikan ta'aruf seperti apa. Nah, dan juga bagaimana ta'aruf yang benar menurut syariat Islam. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang sih ya, banyak yang pacaran tuh alasan yang paling utamanya begitu katanya. Nah, terus gue kenal dia dari mana? Ya. Nih dengerin, kenalan ketika pacaran tuh saya sudah bilang kamuflase. Kita tidak akan bisa mengenal siapa, bagaimana tabiat asli pacar kita, tidak mungkin. Karena si pacar itu berusaha menutupi kekurangan-kekurangan dia. Makanya ya dalam Islam yang namanya ta'aruf itu setelah nikah lah. Setelah nikah itu baru. Memang terkadang di tahun-tahun pertama agak berat dikit, ya. Berusaha untuk menyesuaikan. Ya, kita berusaha untuk mengenal pasangan kita. Ini kok pasangan kita orangnya ternyata pemarah ya. Wah, nah disitulah seninya. Kita punya seni. Gimana nih caranya ngadepin pasangan kita ternyata orangnya temperamenan, cepat marah. Wah, makanya ketika menikah itu ya udah seadanya. Itulah namanya saling mengenal. Saling mengenal itu kita mengetahui sifat asli pasangan kita. Kalau pacaran yang diperlihatkan bukan sifat asli. Yang dia perlihatkan itu adalah bagaimana supaya si cewek atau cowoknya senang sama gue. Mungkin bisa saja, mungkin sifat aslinya dia pemalas, tapi ketika pacaran sama cewek dia kelihatan rajin. Padahal sifatnya nggak begitu. Mungkin saja sifatnya pemarah, tapi karena sama cewek senang lagi pacaran itu jadi kelihatan baik banget. Padahal nggak begitu. Tapi ketika kita menikah langsung dari situ kita langsung melihat, oh begini, oh rupanya dia begini, oh dari situ, nah di sini, disitulah akal seorang laki-laki ya bermain. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul mengenal siapa jodoh gue. Kalau ternyata jodoh gue kok begini ya, gue nggak suka nih, oh coba cari lain, oh ternyata ada sifat yang gue suka, wah ini yang gue suka nih. Makanya kata Rasulullah apa? La yakrahu mu'minun mu'minah, tidak boleh seorang suami membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ia tidak menyukai salah satu sifatnya, maka ia masih suka sifat yang lainnya. Makanya ketika kita nggak suka sama satu sifat, kita akan suka sifat yang lain. Fokuskan kepada yang kita suka, lupakan yang kita tidak suka. Beritahu kepada dia transparan,
ya istriku yang tercinta, gue terus sebetulnya nggak suka lo begini dan begitu. Gimana kalau kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat kita yang kurang. Ya, gue lihat ya, Abu Darda berkata kepada istrinya begini, istriku, kalau aku marah, tolong dong ridhokan aku. Nah, kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu, istriku. Masya Allah. Makanya begitulah pernikahan, perkenalan, ta'aruf dalam Islam itu lebih, dalam pernikahan tuh lebih mantep, lebih kerasa, Masya Allah ya. Nah sekarang kalau kita mau nikah, pengen tahu kenal cewek itu gimana Ustaz? Misalnya kita udah nador nih, udah kenal, pengen tahu tuh ceweknya. Sementara kan kita nggak boleh pacaran, kita nggak boleh banyak berhubungan sama dia. Gimana dong? Tanya sama teman dekatnya. Dia punya teman dekat nggak? Oh, dia punya teman dekatnya. Oh ya udah, tanya, boleh nggak saya tahu sifatnya si fulanah bagi apa aja sih? Jadi saya bisa tahu. Biasanya teman dekatnya tahu. Kakaknya, dia punya kakak. Lihat. Kalau aneh dulu ya, ketika nador akhwat, yang ana tanyakan juga apa? Gimana emaknya sama suaminya? Biasanya anak cewek itu nggak jauh dari ibunya. Kalau ibunya dulu suka melototin suaminya, anaknya nggak jauh deh bakal gitu. Ya. Kenapa? Karena dia hidup dengan ibu, dia akan melihat bagaimana akhlak ibu, bagaimana sikap ibu. Sehingga ketika dia hidup bersama ibunya, dia melihat ibunya itu kalau sama suami, wah, keluar binatang dan yang lainnya yang gak layak diucapkan. Dia berpikir akan terekam, oh begitu ya sama suami. Biasanya akan terlihat. Dan memang betul, yang namanya anak tuh gak jauh dari ibunya biasanya. Anak cewek tuh ya, biasanya gak jauh daripada ibunya. Makanya terkadang dulu waktu saya lihat ibunya gimana. Oh ibunya Masya Allah, sama suaminya bagus ya. Insya Allah ini cetakannya juga bagus nih ya. Ya, Allah alam. Nih, hadiah buat antum, tak kenal maka ta'aruf nih. Silakan antum nih. Silakan, mungkin temennya bisa bantu buat yang ini tak kenal maka ta'aruf. Oh iya, ada telepon Ustaz. Angkat Ustaz ya. Iya, silakan. Baik. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jelas. nama saya Reza, Ustaz. Ada pertanyaan nih, Ustaz. Bagaimana kalau ada seorang pemuda yang dia itu jomblo tapi bukan karena nggak laku, tapi memang nggak dilirik sama wanita, Ustaz. Nah, yang jomblo yang begitu itu dijaga oleh Allah apa gimana, Ustaz? Yang mau jawab, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, buru-buru amat ini yang aku. Jomblo terpaksa. Jadi pemuda ini jomblonya mungkin nggak dilirik wanita segala macam. Ini pertanyaan apakah si jomblo ini termasuk orang yang dihindari Allah dari sifat buruk dari pacaran, Kaisar? Mungkin kayak gitu. Iya. Kalau kita kok nggak pernah dilirik sama cewek ya pas ngaca di cermin, nilainya 5 kurang. Ya sabar aja. Alhamdulillah dikasih oleh Allah wajah yang kurang kece, sehingga akhirnya kamu bisa terhindar dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Alhamdulillah kan? Terkadang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang dengan cara disusahkan, dengan cara ya macam-macam lah. Ya. Kok nggak ada ya cewek yang mau sama gue? Dulu gue pernah senang sama dia, tapi nggak ada yang suka sama gue. Aduh, pusing nih gue. Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu dihindarkan oleh Allah dari pacaran. Insya Allah yang namanya jodoh pasti datang. Jangan takut deh, jangan takut.
Ya. Iya, makanya kalau gitu keadaannya, jangan sampai kita berkata begini, udahlah, emang takdirnya gue udah jomblo kali ya, gue gak laku. Akhirnya apa? Terpaksa, nggak pacarannya terpaksa. Karena apa? Karena gak laku. Ya. Yang seperti ini tetap kalau memang di hati ada niat pengen pacaran tapi nggak laku-laku, tetap dosa dia, karena niatnya. Ya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Fa innamal a'malu bin niat." Tapi setelah dia, aduh kok gue nggak laku-laku ya, nggak ada cewek yang ngelirik gue. Udahlah, alhamdulillah Allah hindarkan saya dari yang namanya itu. Insya Allah nanti kalau saya jadi orang soleh, Allah berikan kemudahan kok. Iya Pak, saya punya teman, maaf ya, saya bukan menghina dia, wajahnya ya itu deh. Ya. Tapi alhamdulillah orangnya, karena dia hafid Quran, dia pinter, banyak akhwat karena ini pengen sama dia. Ya. Iya, Masya Allah. Bahkan sekarang dia istrinya 2, aneh baru 1. Curhat. Katanya sama dia, lu kok bisa sih dia 2, gue enggak. Baik, berarti intinya perbaiki niat ya Ustaz ya. Ketika dia merasa, wah ini kayaknya gak ada yang lirik, perbaiki niat ya Ustaz ya. Kembalikan. Baik, kembali lagi pada ikhwan yang ingin langsung bertanya, oh ini dari tadi pengen banget nih kayaknya nih. Mic-nya nih. Helmi. Baik, silakan. Sebelum satu lagi nanti kita akan bacakan WhatsApp dari akhwat dan pertanyaan kertas dari akhwat. Nah, silakan. Dari mana? Kampus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya? Bagaimana menurut antum ketika seseorang sudah punya keinginan kuat untuk menikah, tapi di saat itu pula ada sesuatu masalah, misalnya masalah keluarga, antum gimana? Masalah keluarga bersifat bagaimana nih? Iya, maksudnya misalkan masalah keluarga antara bapak dan ibu cerai atau seperti apa gitu, pokoknya ada permasalahan. Tapi di samping itu pula seseorang tersebut sudah punya keinginan kuat untuk menikah. Itu gimana soalnya Ustaz? Yang kedua, Mas satu saja karena waktunya cukup sempit sekali. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Kalau udah pengen nikah banget, walaupun orang tua cerai, jangan jadi penghalang. Apalagi cowok, yang namanya cowok itu menikah tanpa harus diizinin sama orang tua juga nggak masalah. Ya. Makanya kalau pas ngelihat orang tua saya, aduh cerai pusing gue, daripada pusing mendingan nikah. Iya kan? Daripada pusing ngelihat orang tua berantem cerai, nikah gue mendingan juga biar adem pikiran gue. Sono pada cerai, sono lah. Yang penting gue nikah aja. Lamar langsung. Ya, kalau udah nikah mah udah lupa aja tuh orang tua kita. Bener. Ya, apalagi kalau lagi bulan madu, dah lupa deh orang tua deh. Mau cerai mau gak terserah lo. Yang penting gue udah punya istri, gue punya Masya Allah pasangan hidup gue. Tapi ingat juga, berusaha kita juga untuk berbakti tetap sama orang tua gitu kan. Tetap berbuat baik sama orang tua. Tetap ya berusaha. Kalau kita memang sudah punya kemampuan untuk menikah, kita juga alhamdulillah sudah bisa bekerja, walaupun bukan pekerjaan tetap tapi tetap bekerja gitu kan. Udah, bismillah nikah aja. Karena kata Rasulullah SAW apa? Iya, wa ankihul ayyama minkum wa imaikum. Nikahkanlah pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kalian. Dan Allah mengatakan apa? Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika mereka fakir, maka Allah akan berikan kekayaan dengan karunia-Nya. Berarti menikah itu membuka pintu rezeki, insya Allah. Jangan takut. Baik, terima kasih Ustaz. Nih buat antum yang kayaknya yang mau nikah, antum nih kayaknya nih. Nih silakan ini temannya kalau ada yang mau bantu, silakan. Rashid. Nah, satu pertanyaan dari laki, silakan. Antum deh nih yang pakai batik. Insya Allah. Silakan.
Mic-nya tolong dibantu. Dari mana, kampus mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, udah dikasih kesempatan. Nama aneh Narto. Narto. Asli dari Trisakti. Mas, ini wajahnya wajah jomblo ya? Jumlah emprot. Masya Allah. Aneh ingin tanya, Ustaz. Gimana cara kita mengajak dan mendakwakan teman-teman kita nih, Ustaz? Yuk kita jangan pacaran lah. Kalau bisa kita langsung menikah. Tapi kayaknya susah, Ustaz. Di lingkungan kita tuh, apalagi Trisakti, Ustaz. Trisakti nih. Ada anekdot lah, ibaratnya lo nggak gaul kalau lo nggak pacaran gitu. Nah itu gimana tuh, Ustaz, untuk mengajak teman-teman kita, Ustaz? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini ya, kalau ngajak orang tuh jangan tujuan kita gimana supaya dia langsung atau mengikuti apa yang kita mau gitu loh. Karena kalau kita berdakwah atau ngajak orang, ngajak teman, nggak mungkin terkadang langsung orang itu mau ikut kita, belum tentu. Karena yang namanya hidayah milik siapa? Allah. Allah. Kita ini ya, kalau ngedakwakan orang lagi pacaran, bagusnya jangan langsung menyetil pacarannya. Gak enak. Soalnya kalau kita ceramahin 1000 dalil juga gak bakal diterima. Namanya juga orang lagi bercantol. Yang namanya cinta itu bikin buta, bener. Orang yang lagi jatuh cinta itu buta matanya, mata hatinya maksudnya. Dikasih nasihat 1000 apapun gak bakal denger, bener. Iya. Tapi disentuh dulu akidahnya. Iya. Sentuh akidahnya. Ingatkan tentang kematian, ingatkan tentang Allah. Itu aja dulu deh. Jangan lu dibilang, ngapain lu pacaran? Jangan pacaran deh. Gak bakalan terima. Gak bakalan, bener. Ya. Tapi kenapa? Hatinya sedang sibuk sama cewek. Lagi kecantol. Udah susah bener tuh kalau udah begitu tuh. Ya. Maka kalau seperti itu, ya udah. Kita kenalkan dulu dia sama Allah. Ingatkan dulu tentang hari akhirat. Udah gitu, kalau bisa ajak deh ngaji. Alhamdulillah tuh, ya kita ada saudara kita yang ngajak temannya, ngaji yuk. Ya, ngaji. Alhamdulillah. Pas udah ngaji, dia mulai senang pengajian. Pas pengajian dia tahu, oh ternyata pacaran kagak boleh ya. Aduh, gue punya pacar gimana nih? Ya. Udah lu tanya sama Ustadz Gih. Ya nanya gue, cuma aneh kan, Ustadz gimana nih Ustadz, aneh masih pacaran. Sementara udah ngaji, udah tahu hukumnya. Aneh bilang ke dia, akhi, kamu beriman gak sama Allah? Ya beriman loh Ustadz. Allah mengabarkan, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kabar jalan keluar insya Allah. Yang namanya jodoh itu sudah di tangan Allah, nggak usah takut. Bismillah. Subhanallah, karena memang dia sudah benar senang, sudah mencintai Allah, takut sama api neraka. Wah, udah langsung dihubungi tuh ceweknya. Ya. Dihubungin sama dia, diputusin, maaf. Bukannya aneh nggak cinta sama lo katanya. Tapi gue lebih cinta Allah sama Rasulnya. Gue takut sama Allah. Iya. Orang kalau sudah tumbuh akidahnya, sudah bersemi di hatinya cinta kepada Allah dan ada rasa takut kepada Allah, insya Allah dia akan tinggalkan. Tapi kalau belum, 1000 dalil kata sebutin, nggak boleh pacaran, ini haram, apaan orang? Susah. Iya. Allah Allah. Ustaz, ini terjadi sama Ana juga, Ustaz. Waktu dulu tuh Ana tuh sempat ngajar di salah satu seni rupa di Bandung. Dosen di Bandung seni rupa. Jadi setiap ngabsen itu saya ngeliat wanita-wanita. Jadi kalau ngabsen fulana, wah ini nggak oke. Fulana oke, saya pacarin. Abis saya pacar, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah. Akhirnya mengenal dakwah sunnah.
ternyata memang nggak boleh pacaran. Akhirnya saya langsung telepon pacar pada saat itu di Bandung. Gitu. Kita nggak usah pacaran, terus saya ingin menikahi kamu. Saya datang sama orang tua, mendatangi ke orang tuanya sana, dan yang terjadi ternyata akhwatnya nggak mau nikah sama saya. Oh. Jadi pacaran bertahun-tahun, intinya ketika kita serius ingin menikahi dia nggak mau. Jadi kan Itulah. jadi muskil juga. Ini Ini pengalaman pribadi. banget ya. Baik, ini Ngomong-ngomong udah berapa itunya muridnya dipacarin? baik, kita bacakan pesan WhatsApp dari akhwat yang telah masuk cukup banyak. Mohon maaf nanti mungkin tidak bisa dibacakan keseluruhannya dan juga yang kertas yang sudah masuk. Kami bacakan. Assalamualaikum ya Ustadz. Bagaimana jika kita sudah pernah mengalami dan terjerumus dalam pacaran dan sekarang sudah insyaf, alhamdulillah sudah mulai hijrah, tapi dosa itu terus terbayang, wajah dan kenangannya terlalu terbayang. Wajib. Wow. Apakah ini akibat dosa ana dan apa yang harus ana lakukan untuk sepenuhnya bisa melupakan si doi? Gimana tuh? Padahal kata dia, dia telah menyibukkan diri. Sebetulnya gampang. Caranya yang kayak tadi beliau nih. Ya udah insaf, udah alhamdulillah. Kayak beliau nih, telepon tuh ceweknya. Ini akhwat tuh. Akhwat. Ini akhwat. Akhwat yang salah deh. Iya, sekarang gini aja deh akhwat ya. Terbayang terus, masya Allah dia itu kok ganteng banget, cowok tuh cewek baik banget ya. Tapi udah insaf, udah takut sama Allah dah gitu ya. Tapi sayang dia belum ngaji, masih jauh dari agama dan yang lainnya. Gini aja deh, kalau memang udah senang banget sama dia nggak bisa ngelupain, iya. Berpikir bagaimana pertama. Kalau memang itu cowok mau menikah dengan kamu, ya udah menikah aja. Tapi berikan syarat, abang harus ngaji ke kajian. Kalau nggak mau, harus tegas. Ini yang pertama. Atau yang kedua, ya, yang kedua mudah-mudahan yang lebih baik. Tawakal sama Allah, serahkan semuanya kepada Allah, dan yakinlah bahwa yang menurut kita itu baik belum tentu di sisi Allah baik. Tujuan rumah tangga bukan sebatas cantik atau buruk, cakep apa enggak. Tujuan rumah tangga adalah nanti yang terpenting dalam rumah tangga itu akhlak dan sikap. Percuma kalau kita punya suami atau istri yang ganteng, istri yang cantik tapi nggak punya akhlak, nggak punya agama, percuma. Yang terpenting bagaimana mendapatkan suami yang soleh, insya Allah, mudah-mudahan. Tawakal sama Allah. Ya, yakin di hati, ya Allah, aku tinggalkan dia karena Engkau. Kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awwadahu Allah khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu yang Rasulullah katakan. Kalau kita tinggalkan karena Allah, ya Allah, ya hatiku tidak bisa melupakan dia. Dan aku tidak mampu, dan ini sulit karena selalu terbayang wajahnya. Tapi setiap terbayang wajahnya, langsung berusaha lupakan lagi. Setiap terbayang wajahnya, lupakan lagi. Karena untuk melupakan sama sekali butuh waktu, terkadang kan, butuh waktu. Ya. Setiap terbayang wajahnya, lupakan lagi. Tawakal semua sama Allah. Ya Allah, berikan kepadaku yang terbaik, ya Allah. Yang terbaik Engkau yang Maha Tahu. Datangkan kepadaku seorang laki-laki yang soleh, yang saya juga suka sama dia, yang bisa membimbing saya ke surga, ya Allah. Minta sama Allah, banyak sholat tahajud. Ya, insya Allah. Kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, biasanya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Jangan khawatir. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, pertanyaan dari WhatsApp kembali dari akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz. Kalau kita menolak permintaan seorang ikhwan untuk mengajak pacaran, kita tolak ikhwan tersebut, apakah hal ini bisa mendatangkan karma? Mungkin dia takut karena menolak, takutnya dia jadi kena karma dan akhirnya nggak laku-laku Ustaz. Jadi gimana? Jadi takut kena karma.
kalau kita menolak ikhwan ini untuk ngajak pacaran, ditolak. Khawatirnya si akhwat ini mungkin kena karma, takutnya nanti di masa depan dia nggak laku-laku. Oh, masa mau menaati Allah takut karma sih? Ya, kalau ada ikhwan mau ngajak pacaran, bilang, ya lo bencong lo, ngajakinnya pacaran, nikah dong, gitu. Ajib. Kalau lu gentle, nikah, bukan ngajakin pacaran. Ya. Gak usah takut kalau ada orang, Neng pacaran yuk, Neng gak usah pokoknya gak mau nikah, mau pacaran. Dalam hati bilang, ini setan yang ingin menggoda gue. Iya. Kadang-kadang setan pintar juga ngomong, lu kalau nolak dia, lu nanti bakal ditolak tuh sama yang lain. Jangan takut. Ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah. Setan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kepada keburukan. Ingat, itu setan. Dalam menaati Allah, ingatlah Allah pasti berikan yang terbaik buat kita. Kalau kita tinggalkan maksiat, Allah akan berikan yang lebih baik dari itu, insya Allah. Ya, ada seorang syekh cerita dia. Ini syekhnya beneran ya, Ustaz Firanda yang nyeritain. Saya waktu ke Indonesia, kata syekh ini, orang Arab Saudi sono. Saya nginep di hotel Jakarta. Terus tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, tok tok tok. Saya buka. Ih, cewek cantik bener. Ini cewek cantik bener, nawarin diri lagi. Waduh, kata saya, dada saya terdegup, kenceng katanya. Saya langsung tutup. Ya. Rupanya taklah berapa lama dia ngetok pintu lagi, tok tok tok. Waduh, tahu sendiri kan orang Saudi ya, kalau ngelihat cewek itu di Indonesia gitulah. Wah, akhirnya saya coba berusaha sholat. Saya minta sama Allah kekuatan. Ya Allah, ini nggak ada orang modal yang datang cewek cantik banget lagi gitu. Wah, iya. Tapi akhirnya saya kuatkan. Akhirnya saya tolak. Saya nggak mau buka-buka. Hanya pergilah dia. Akhirnya saya bergegas langsung pesen tiket. Wah, kalau gini caranya gue bisa jatuh pada zina ini di Indonesia nih. Akhirnya saya langsung pesan tiket pulang. Pulangnya ke Saudi. Sampai di Bandara Jeddah, Toto ada telepon. Lu mau gak sama anak gue? Hah? Boleh? Ya udah, nanti besok nador ya. Pasti nador ternyata jauh lebih cantik yang daripada Indonesia. Alhamdulillah, ternyata diganti oleh Allah dengan yang lebih bagus. Nah, ini kenyataan cerita surah sih. Makanya jangan takut. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Insya Allah yang lebih baik. Ya, jangan khawatir. Iya. Nah, coba kasih Ustaz jawabannya. Insya Allah ini bermanfaat. Pertanyaan dari tertulis dari akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika ada wanita, bukan mungkin beliau dulunya pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu bertobat, apakah masih pantas mendapatkan lelaki yang soleh? Apakah ada kisahnya di zaman dahulu, zaman Nabi, perihal tobatnya wanita yang pernah melakukan maksiat dan mendapatkan? Ya banyak lah. Nah, iya. Seorang wanita yang bekas pelacur di masa jahiliyah, setelah masuk Islam, taubat, dapat laki-laki yang baik-baik. Iya, padahal dia dulu bekas pelacur. Saya lupa nama apa sahabiat ini namanya. Dia dulunya bekas pelacur, kemudian masuk Islam, taubat dan taubat yang nasuh. Iya, dapat laki-laki yang baik-baik. Maka nggak masalah kalau waktu masa dulunya, masa hitamnya, masa gelapnya, masa kelamnya, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Apakah masih pantas saya untuk lelaki yang soleh? Insya Allah masih. Asal taubatnya taubat nasuha.
asal taubatnya betul-betul taubat yang benar, insya Allah. Ya, Allahu a'lam. Nah, satu lagi pertanyaan dari laki-laki yang ingin bertanya. Wih, belakang. Silakan. Yang tinggi kayaknya tuh. Ya, nah. Ya, dengan siapa, dari kampus mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ini mau menanyakan gimana Ustadz ketika menyikapi, tadi Ustadz bilang kalau melihat wanita itu dari lisannya, kemudian dari tingkah lakunya ketika berjalan, dan dari apa tadi Ustadz? Enggak, itu aneh pribadi, ukuran aneh pribadi Ya, gitu ya. loh. Enggak ada dalilnya, enggak ada. Ya, ketika melihat seperti itu, bagaimana untuk memantapkan apa hati kita ketika ada wanita yang kemudian kita suka tapi ternyata ada kekurangan, dan ternyata wanita itu agak banyak wanita kemudian memunculkan rasa seperti memberikan sinyal seperti itu Ustaz. Tapi dan diri kita, hati kita suka sama dia. hati kita belum begitu mantap, belum begitu sreg, karena kemudian dilihat dari cara jalannya atau kemudian dari lesannya begitu belum sesuai apa. Udah ta'aruf, udah nador. Gimana Ustaz? Udah nador belum? Itu untuk maju ta'aruf itu seperti apa Ustaz yang kemudian Udah pernah lihat akhwatnya? gimana? Udah pernah lihat wajahnya? Sudah Ustaz, istilah ibaratnya udah beberapa wanita seperti itu yang kelihatan ada sinyal memberikan sinyal seperti itu Ustaz. Kalau memang hati belum mantap, jangan berani-berani nador ya. Nah itu bagaimana Ustaz biar apa hati jadi mantap, atau menunggu dulu nanti karena kriterianya? Pokoknya kalau belum mantap sama dia, pernah lihat orangnya kayaknya hati yang belum mantap, ya udah tinggalin, cari yang lain. Oh, begitu Ustaz. Soalnya kalau dipaksa-paksain juga susah. Biasanya kalau seneng tuh pas ngelihat langsung tek gitu di hati, ih ini cewek cakep, tenang gue, gitu kan? Gitu. Tapi antum ini ingin menikahi atau ingin pacaran Islami ini? Oh, enggak ada pacaran Ustaz. Enggak ada. Enggak, hanya oke ya. Oke juga nih dilihat. Ya. Gitu-gitu. Umur berapa nih? Saya 28 Ustaz. 28. Wah, jangan lapuk. Ya, Masih ada sekolah ini Ustaz, masih sekolah di Rawamangun begitu. PBG. Udah tua, Iya. Mas. Lo kasihan lo kalau udah tua, anak masih kecil, ente udah kakek-kakek. Nah, Iya, doanya Ustaz juga diberikan lebih cepat. Amin. insyaallah. Cepetan deh, cepetan. Insya Allah Mas Reda banyak liling akhwatnya. tapi tenang, anak juga nikahnya 29, jadi aman antum. Baik, kita bacakan kembali WhatsApp. Jazakallah khair. Nah, Ustaz, Afwan, Ana ingin bertanya bagaimana meminta izin kepada orang tua kalau kita ingin menikah di usia muda, sedangkan saya masih kuliah. Nah, ini mungkin jodoh antum insyaallah. Memang berat ya. Kalau orang tuanya udah ngaji dan paham sih insya Allah sih bisa. Yang susah itu kalau orang tua kita belum paham. Mungkin kita nggak bisa langsung pengen kawin gitu kan, nggak susah. Tapi bilang ke dia, Islam ini indah ya. Emang kenapa? Iya mah, syariatnya masya Allah bagus banget mah ya. Kita disuruh sholat ada manfaatnya, puasa ada manfaatnya. Tapi saya belum sempurna agama saya mah. Loh, kok bisa lo belum sempurna? Iya, kata Rasul, menikah itu menyempurnakan setengah agama mah. Gimana ya mah ya? Supaya bisa dapat setengah nih. Emang harus pintar-pintar lah ngerayu orang tua. Ya. Insya Allah kalau kita pintar ngerayu orang tua, ditambah kita berbakti sama orang tua dan yakinkan mah, saya alhamdulillah udah punya pekerjaan mah, udah bisa cari duit sendiri. Ya, jadi kalaupun misalnya yang penting bagaimana caranya orang tua yakin banget sama kita gitu ya. Kalau belum bisa juga ya udah sabar. Ya.
untuk sabar dulu sambil kita terus berbakti sama mereka, sambil kita terus menjauhi pacaran, sibukkan dengan majlis taklim, ngapalin Quran dan yang lainnya. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini berarti intinya nih anak-anak mahasiswa berarti udah mau nikah, udah banyak yang orang-orang yang kuliah ini ternyata udah ada hasrat. Kalau nggak mau nikah nggak normal kayaknya. Nah itu. Iya dong, nggak normal. Yang namanya yang masa normal tuh pasti pengen nikah. Kalau ada niat perempuan nggak ada syahwat, jangan-jangan impoten. Iya, hati-hati. Makanya kata Umar bin Khattab, orang yang tidak mau menikah itu tidak lepas dari dua orang. Orang yang pertama orang jahat, atau yang kedua impoten. Kita yang mana tuh? Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis dari wanita. Assalamualaikum ya Ustadz, kalau kita sudah menikah dan pernah dulunya menjalani pacaran sebelum menikah, bagaimana cara bertobatnya dan apakah bila sudah bertobat dengan beliau berpacaran, apakah masih dihisab di akhirat kelak? Kalau kita sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, Allah maafkan kita. Allah maafkan. Apakah kelak nanti di hari kiamat kalau dihisab masih diingatkan sama Allah? Wah, itu nggak tahu aneh. Butuh dalil, karena itu masalah gaib. Yang terpenting bahwa Allah pasti menerima taubat orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Allah. Nah, Ustaz, kalau misalnya bertobatnya harus satu-satu nggak, Ustaz? Misalkan beliau nih dulunya minum khamr, terus dia juga pacaran, satu-satu bertobatnya, iya, khamrnya, pacarannya. Pokoknya kita bertobat dari semua dosa. Secara umum. Secara umum, Ustaz. Makanya kan Rasulullah berdoa apa? Ya waqsil haubati waqfir dhunubi ya jillaha wa sughraha. Ya Allah, ampuni dosaku yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi. Pokoknya kita minta ampun kepada Allah atas semua dosa. Jangan satu-satu. Ya Allah, aku taubat dari pacaran, tapi arahnya nanti aja lah ya Allah. Nggak boleh. Ya, harus taubat itu dari semuanya, ya, sekaligus. Baik, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah bermanfaat. Satu pertanyaan terakhir dari laki-laki. Baik, antum deh. Udah ada dukungan sama yang lain-lain. Kayaknya pertanyaan ini nih titipan. Silakan, dari siapa? Dari kampus mana? Assalamualaikum Ustaz, nama saya Raffi dari Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Trisakti. Masya Allah. Mau nanya Ustaz, apa hukumnya tuh untuk orang tua yang melarang anaknya itu untuk menikah Ustaz? Maksudnya kayak dipersulit anaknya untuk menikah tadi. Kalau orang tua mempersulit anaknya menikah gimana? Dosa tuh orang tua. Orang tua tetap, tapi anak tetap nikah boleh dan tidak termasuk durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena si anak mau menyelamatkan dirinya dari fitnah zina. Dia ingin menyelamatkan agamanya. Tapi orang tua mempersulit, melarang. Yang dosa orang tua, bukan kita. Maka kalau kita tetap saya mau nikah, ibu, bapak walaupun melarang saya menikah, saya tetap menikah. Karena saya ingin menyelamatkan agama saya, Pak. Kalau cowok sih nggak masalah, nggak pakai izin orang tua pun nggak masalah. Beda dengan cewek. Iya. Baik, terima kasih. Mau nikah? Kapan? Secepatnya Ustaz. Amin. Iya, Baik, ini nampaknya waktunya dikit lagi kita asar masuk. Mungkin ada, sebelum antum memberikan rangkuman saudara atau memberikan nasihat terakhir, ini ada pertanyaan menarik dari akhwat. Pak Ustadz, tolong adain ta'aruf dong. Hah? Tolong adain ta'aruf dong. Gimana ya kalau ada yang taruhnya ya? Hah? Biro jodoh. Jodoh. Sama antum aja deh. Kalau gitu japri aja nih akhwat ini. Iya, Masya Allah. Untuk Ustaz mungkin ada nasihat terakhir. Iya, mungkin nasihat ada. aneh sekali lagi ya akhi, azakumullah. Kewajiban kita adalah bahwa menikah itu solusi yang paling tepat. Pacaran itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi pacaran. Dan sebab-sebab yang menyebabkan kita pacaran kayak ikhtilat dengan perempuan, ya, dan yang lainnya.
semaksimal mungkin kita berusaha untuk menyelamatkan hati kita ya dari mencintai atau mencintai sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka insya Allah dengan banyak kita berdoa, berusaha, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kalimat ajib yang perlu antum catat ini. Kalimat Ustadz nasihat bagi antum yang ingin menikah. Nikah nggak perlu untuk bekerja tetap, tapi tetaplah bekerja. Ini insya Allah bisa memotivasi antum untuk tetap bekerja dan nggak harus punya pekerjaan tetap untuk menikah. Insya Allah kita berjumpa kembali di bulan Desember tanggal 12 insya Allah di kampus yang lain di IPB insya Allah ta'ala 12 Desember di IPB. Semoga kita bisa bertemu kembali, menatap anda semua teman-teman kita yang ingin mengambil faedah ilmu dari guru kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.